Gedung tua misterius ini dibangun di atas area perkuburan. Aroma horor sudah kami rasakan sejak baru menginjak kaki di sini. Cerita sering munculnya sosok penunggu menjadi bagian dari cerita warga yang resah bila berada di kawasan angker ini. Tibalah senja di penghujungnya. Teman-teman, mari kita mulai eksplor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Oke, tampak sebuah buah pisang yang sudah cukup matang teman-teman, cukup tua dan siap dipanen. Saya berada di sebuah gudang tua, atau ini sebetulnya penempatannya sekarang sudah walet ya teman-teman. Nah, yang misteri adalah mistisnya di bawah gedung ini adalah sebetulnya kuburan teman-teman, kuburan kuno yang memang sengaja dibangun sebetulnya pertama untuk semacam monumen ya. Kemudian dibangun sebuah gudang penyimpanan beras dulu. Terakhir sekarang dialihfungsikan sebagai tempat burung walet teman-teman, budidaya burung walet. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini sudah tidak digunakan lagi. Oke, ini cukup angker ya, dengan beberapa banyak sekali pohon-pohon yang cukup lebat, besar maksud saya, cukup tua seperti ini, mengitari gedung ini atau gudang ini. Banyak laporan penunggunya adalah genderuwo ya teman-teman, dan beberapa makhluk lain. Mungkin pocong juga ya, karena di sini banyak sekali pohon pisang, dan cenderung pocong itu konon suka sekali di pohon pisang teman-teman. Ini ada bibit kayu-kayu siap jadi hutan. Sebetulnya di sini hutan ya. Ini jalan, mungkin nampak teman-teman, menuju hutan kayu di situ seberang. Dan di sebelah timur dari gudang ini adalah sungai yang cukup dalam teman-teman, dan cukup besar. Malam ini cukup dingin teman-teman, mungkin karena sehabis hujan ya. Oke, kita muter-muter dulu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa fenomena aneh seperti apa yang disampaikan oleh penduduk sekitar. Di sini memang cukup seram teman-teman, karena banyak pohon yang besar-besar seperti ini. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mungkin ada yang lain teman-teman. Apa dengar teman-teman? Suara semacam rintihan dari perempuan.
Uh, yang ini cukup gede ya pohonnya. Oke, mungkin kita masuk lewat sini ya teman-teman. Saya ingin kita tenang ya. Karena di sini fenomenanya yang saya tangkap dari tadi, suara-suara juga ada tadi sempat terlihat. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kayak pintu gerbang. Uh, Cukup sunyi teman-teman. Terus terang ketika kuburan dijadikan sesuatu yang lain, itu memang auranya besar teman-teman, energinya besar. Mungkin efek mereka-mereka yang beristirahat harusnya tenang, kemudian dijadikan sebuah bangunan semisal, dan cenderung itu akan mengganggu si pemilik atau yang menempati gedung tersebut teman-teman. Kita sering tahu lah fenomena gedung sekolah semisal, dan saya sering mendengar kantor atau gedung sekolah yang awalnya memang kuburan kemudian dijadikan sekolah semisal. Nah, itu cenderung akan membahayakan siswa-siswinya, dan sering sekali terjadi fenomena kesurupan teman-teman, dan itu sangat umum ya. Kenapa juga saya berpikir kuburan dijadikan lahan gedung atau tempat yang lain? Apa karena memang tidak ada lahan yang harus dijadikan tempat seperti itu teman-teman, dan mungkin itu sangat berbahaya bagi yang menempati. Lebih-lebih anak kecil ya, sering karena mereka lebih peka daripada kita yang sudah dewasa. Sudah banyak sekali lumut yang atau bahkan tumbuhan pakis nih teman-teman sudah menempel di dindingnya, dan ini cukup lembab. Lihat, dindingnya sudah mulai kehijauan. Anak kecil cenderung lebih peka terhadap hal-hal yang seperti itu terus. Oke, mungkin tidak tertangkap kamera. Ada sesuatu tadi. Ya, boleh dicek teman-teman, di sini adalah sungai. Ada rimbunan pohon bambu di sini. Cukup lebat ya bambunya, dan ini jurang dan di situ sungai, sangat dalam teman-teman. Dan saya harus hati-hati, tidak boleh terlalu dekat dengan bibir ini, bibir jurang. Sesuatu bisa saja terjadi, dan nauzubillahi min dzalik teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Dari sudut sini sangat sangat creepy ya. Mungkin terdengar teman-teman di audio, di situ sayup-sayup terdengar suara orang nembang ya, dan itu cukup menyeramkan. Tembang tradisional gitu teman-teman. Kami sebutnya ngicung. Ngicung itu kayak nembang, cuman
pakai gamelan dan alat-alat musik tradisional. Dan itu cukup mengerikan kalau di tempat ini saya dengar. La haula wala quwata illa billah. Ini suaranya cukup jelas ya teman-teman. Berat, besar, dan menggeram. Nah itu fix. Rata-rata begitu genderuwo. Ada beberapa lubang ventilasi, cuman sudah ditutup. Memang sengaja ditutup kayaknya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Boleh perhatikan teman-teman. Astagfirullah.